Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 28. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 27 diceritakan, Bu Sinta si staf HRD tengah dimarahi oleh Pak Theo di hadapan Ibu Francisca selaku manajer HRD dan atasan langsung Ibu Sinta. Ibu Francisca saat itu pun malah ikut menasehati Bu Sinta. Iya Sin, kami tidak bisa menerangkan alasannya kepadamu, tapi ini adalah yang terbaik bagimu. Cleaning service yang satu itu bukan cleaning service biasa. Kamu perlu tahu ini Sin. Dan tolong kamu informasikan di bagian kita tentang hal ini secara pelan-pelan. Beritahukan kepada yang lain untuk bisa menempatkan diri. Ini peringatan pertama bagi kamu Sin. Jangan kamu ulangi ya, kata Bu Siska. Iya Bu, kalau begitu. Dan maaf Bu, soalnya saya tidak tahu, kata Bu Sinta. Saat terjadi percakapan tersebut, tiba-tiba Andi lewat sambil membawa nampan berisi minuman buat para staf HRD. Kebetulan saat itu Andi berjalan bersamaan dengan Firman yang tadi tengah menyiapkan minuman juga. Saat melihat ada Pak Theo dan Bu Francisca, Andi dan Firman kemudian menunduk dan mengucapkan selamat pagi. Andi dan Firman kemudian terlihat menata gelas minuman ke meja-meja staf HRD yang akan mewawancarai para pelamar kerja. Sementara para pelamar kerja yang semakin banyak kini terlihat memenuhi ruangan itu. Tampak terlihat para staf HRD mulai mewawancarai satu persatu para pelamar kerja. Saat ini tak terasa jam telah menunjukkan pukul 12 siang. Tampak terlihat wajah-wajah para staf HRD yang kelelahan setelah mewawancarai puluhan orang. Sementara para pelamar kerja juga masih sangat banyak yang belum diwawancarai. Siang itu Andi merasa sedikit aneh. Kenapa dirinya tidak ada yang menyuruh melakukan pekerjaan? Firman pun sama, tidak ada yang menyuruh. Biasanya jam-jam seperti ini mereka banjir pekerjaan. Salah satunya adalah membelikan makan siang para staf. Tapi kok kali ini malah tidak. Tapi yang disuruh malah cleaning service yang lain. Andi siang itu lalu berjalan ke ruang cleaning service dengan Firman. Di ruangan itu mereka bertemu dengan Pak Surya, pimpinan mereka. Setelah berbasa-basi sebentar, Andi lalu minta diri kepada Pak Surya untuk tiduran di pojok ruang cleaning service. Kini terlihat Andi telah tertidur di pojok ruangan itu tanpa sehelai alas pun. Firman, yang saat itu tengah berada di ruangan cleaning service dengan Pak Surya. Firman terlihat malu-malu saat ingin mengutarakan suatu hal kepada Pak Surya. Pak, maaf, ada yang mau saya tanyakan ke Bapak, tapi Bapak jangan marah ya Pak, kata Firman. Oh iya Mas Firman, ada apa ya Mas, kata Pak Surya dengan ramah. Begini Pak, semalam waktu saya melihat saldo rekening saya, kok saya ditransfer hampir 4 juta Pak dari perusahaan. Saya jadi takut Pak, mana sudah ada sebagian yang sudah kepakai. Bagaimana ya Pak menurut Bapak? Saya balikin ya bagaimana, kata Firman. Sementara Pak Surya yang mendengarkan hal itu, dia cukup salut dengan anak buahnya itu. Dia seorang yang jujur dan mau menanyakan hal ini. Maka Pak Surya kemudian berkata, begini Mas Firman, ini sebenarnya juga yang mau saya sampaikan juga. Mas Firman adalah orang pertama yang saya beri informasinya. Terhitung bulan lalu pihak pemilik perusahaan ini baru saja telah menaikkan gaji seluruh karyawan. Kita diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Mas Firman, gaji kamu yang biasanya 1.500.000
kini naik hampir 3 kali lipat. Gaji pokokmu dan tunjangan 3.800.000. Itu cuma gaji pokok dan tunjangan, dan uang lembur akan dibayarkan setiap tanggal 15. Mendengar hal itu terlihat Firman langsung sujud di lantai. Sebagai rasa syukurnya, Firman tidak mengira akan dinaikkan sebesar itu gajinya ditambah dengan uang yang tanggal 15. Pak Surya kemudian berkata lagi, "Mas Firman, besok kamu serahkan fotokopi kartu keluargamu, beserta data lain ya. Soalnya Mas Firman akan kita buatkan asuransi kesehatan untuk seluruh keluarga. Biar kalau keluargamu ada yang sakit, kamu gak usah keluar duit lagi. Semua ditanggung Mas." Mendengar hal itu terlihat Firman sangat terharu dengan pemilik perusahaan baru yang sebegitu perhatiannya dengan mereka, sementara Andi yang tengah tertidur pulas. 30 menit telah berlalu dan Andi masih tertidur. Tiba-tiba datang Ibu Francisca ke ruang cleaning service. Pak Surya yang sedemikian kaget dengan datangnya Bu Francisca kemudian berkata, "Selamat siang Bu Siska, ada apa ya Bu? Kok tumben Ibu kesini?" Secara tak sengaja Ibu Francisca melihat Andi yang tengah tertidur di pojok ruang cleaning service. Bu Siska tak sadar menggelengkan kepala melihat hal itu. Sementara Pak Surya yang melihat Ibu Francisca geleng-geleng kepala saat melihat Andi. Saat itu juga ia bergeser dan ingin membangunkan Andi. Namun Bu Francisca terlihat memberikan isyarat untuk jangan membangunkan Andi. "Sudah Pak, biarkan saja dia istirahat dulu. Sepertinya dia kecapean dari bantu-bantu di ruang recruitment tadi." Bu Francisca kemudian memberi isyarat kepada Pak Surya dan Firman untuk mendekat ke arahnya. Kemudian dengan setengah berbisik Bu Francisca berkata, "Pak, tolong jaga rahasia ini ya. Tolong perlakukan Mas Andi sedikit berbeda ya Pak. Jangan diberikan pekerjaan yang terlalu berat buat dia. Dan biarkan dia beristirahat, gak usah dibangunkan kecuali waktunya untuk pulang. Terus kira-kira Mas Andi pernah mengeluh gak ya Pak dengan pekerjaannya?" kata Bu Siska. Pak Surya dan Firman merasa sangat aneh dengan apa yang Bu Siska lakukan. Lalu Pak Surya berkata, "Setahu saya ya Bu, Mas Andi ini orangnya enak kok Bu. Dia tidak pernah mengeluh, malah dia selalu datang ke sini untuk minta disuruh melakukan pekerjaan." Mendengar hal itu Bu Francisca terlihat tersenyum. "Ya sudah Pak, syukurlah kalau begitu. Ini gaji kalian pada naik, salah satunya juga karena dia. Makanya kalau mau aman kalian perlakukan dia dengan baik ya. Ya sudah, saya pamit dulu." Bu Francisca kemudian meninggalkan tempat itu. Sementara Pak Surya terlihat terdiam. Pak Surya berusaha mencerna apa yang dibicarakan Ibu Francisca tadi. Siapa yang Andi ini kok demikian spesial? Sampai-sampai Bu Francisca pun tak berani membangunkan Andi. Bu Francisca adalah salah seorang pejabat di perusahaan yang begitu disegani. Namun mengapa dengan jabatannya yang tinggi itu dia masih segan dengan seorang cleaning service? Apalagi ketika Bu Francisca berbicara kalau kenaikan gaji ini ada turut campur Andi. Namun Pak Surya memang tidak memungkiri kalau kenaikan gaji kali ini khususnya bagian terbawah, yaitu cleaning service. Jumlahnya secara persentase memang sangat fantastis. Waktu yang terus berjalan tak terasa hampir 1 jam Andi tertidur di pojok ruangan. Jam telah menunjukkan pukul 13:30. Andi terbangun dari tidurnya. Ketika Andi menengok ke jam di dinding, alangkah terkejutnya Andi kemudian bangun dari tidurnya, dan kemudian meminta maaf kepada Pak Surya. Pak Surya hanya tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa Mas. Kalau memang capek dan ngantuk ya mau apa lagi. Kalau ngantuk kan memang obatnya cuma tidur, hehehe," kata Pak Surya dengan tenangnya.
Andi kemudian bertanya kepada Pak Surya, "Pak Andi kemana nih sekarang? Apakah meneruskan ke ruang recruitment atau kemana ya Pak?" "Iya Mas. Mas Andi sama Mas Firman ke sana saja." Kemudian sambil menepuk bahu Firman, Pak Surya berkata, "Semangat ya Mas, kan gaji sudah naik." "Iya Pak, saya jadi makin semangat sekarang," kata Firman sambil mengacungkan jempolnya. Melihat hal itu Pak Surya pun terlihat menahan tawanya. Sementara di ruang recruitment terlihat suasana semakin ramai. Beberapa karyawan di luar bagian HRD turut diperbantukan. Hal ini karena jumlah pelamar kerja melebihi estimasi. Perusahaan ini membutuhkan 50 karyawan dan 10 orang staf. Jumlah yang lumayan banyak itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan sekali rekrut. Ketika beberapa orang telah lolos seleksi awal, kini beberapa user dipanggil oleh HRD untuk interview terakhir. Ternyata salah satu usernya adalah Irwan dari bagian keuangan. Sementara Andi yang tengah lalu lalang mengumpulkan berkas formulir dari para pelamar dan memberikan pada staf HRD. Lalu kemudian muncul Irwan. Irwan yang sudah tahu Andi berada di tempat itu. Seperti biasanya Irwan membawa 2 botol minuman beraroma buah. 1 botol diserahkan kepada Andi. "Nih, kamu minum," kata Irwan. "Iya Wan, terima kasih," balas Andi. Beberapa staf HRD terheran-heran dengan keakraban keduanya. 2 orang pemuda beda profesi namun punya keakraban yang luar biasa. Kembali kepada Irwan. Irwan kemudian mewawancarai calon pekerja. Inilah kali pertama dalam hidupnya Irwan mewawancarai seseorang. Sebuah pengalaman yang terpikirkan pun tidak sebelumnya. Pada saat wawancara itu ternyata Irwan mewawancarai 2 orang teman yang tanpa sengaja ikut melamar kerja di perusahaan ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 28. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Insya Allah Rumah Cerita update setiap hari. Terima kasih.